Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak David, tentunya masih di mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah, pertemuan yang kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas di wilayah seni musik tentunya ya. Kita sudah pada fungsi lagu daerah. Sekarang kita ke unsur dan jenis-jenis lagu daerah. Unsur-unsur lagu daerah itu ada 4 ya. Ada irama, ada tempo, ada nada, dan ada dinamik. Sekarang tahu nggak sih apa kegunaannya tempo, apa artinya tempo, apa artinya irama, dan lain sebagainya? Belum ya. Kita akan kupas satu persatu di sini ya. Yang pertama itu ada irama. Irama adalah ketukan yang teratur atau pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama ya. Misalnya ketukannya atau iramanya 3/4, 2/4, 4/4 ya, 6/8 dan lain sebagainya. Contohnya kalau di karawitan Jawa, di gamelan Jawa itu ada irama seperti lancaran, ada lancar, irama lancar, irama tanggung, irama dadi, irama wilet, irama rangkep ya. Itu ada irama-irama. Semakin ke sana, semakin ke lancar ke tanggung, itu ada perubahan yang signifikan ya, dari mulai temponya cepat menjadi lambat, terus ruangnya juga semakin lebar di situ ya. Nah, itu irama. Di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Bali, Madura, Lombok itu juga ada irama-irama tertentu. Namanya juga berbeda-beda ya. Kalau di Jawa tadi ya seperti tadi ya. Itu secara khusus irama dipahami sebagai susunan tertentu yang mengatur kecepatan panjang pendek not dalam suatu karya musik. Panjang pendek not ya. Ya. Kemudian yang kedua ada tempo. Nah, what is that tempo? Apa itu tempo ya? Nah, tempo itu merupakan istilah untuk menggambarkan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Dalam dunia barat itu ada tempo lambat namanya grave. Kalau tempo sedang namanya andante. Tempo cepat allegretto. Nah, itu dalam dunia musik barat. Perlu kalian garis bawahi adalah cepat lambatnya. Kalau irama tadi ya itu ketukan yang teratur. Nah, yang ketiga ada nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Tinggi rendahnya bunyi di dalam musik itu namanya nada. Nada di dalam tangga nada pentatonik di gamelan itu juga namanya titilaras. Nah, titilaras ya. Kemudian nada sendiri itu adalah unsur utama dalam musik. Artinya musik kan ada bunyi ya. Tapi bunyi itu kalau tidak bernada itu bukan musik ya, kecuali kalau komposisi di situ. Itu ranahnya lebih lebar, kita yang pengetahuan umum saja ya. Kedudukan nada ini sangat penting dalam musik karena mengandung pengertian berolah vokal ya. Musik itu ada nada, ada bunyi yang bernada, kemudian ada suara vokal manusia. Kemudian masyarakat Jawa itu mengenal nada selendro, pelok, terus pelok patet manyuro, pelok patet barang, kayak gitu masih banyak sekali sub-sub yang tergolong dalam pelok dan selendro tersebut. Kalau Sunda juga ada madenda ya, kemudian ada degung, ada selendro, ada pelok, ada seperti itu. Di Bali juga mengenal kayak gitu, pelok dan selendro. Jadi di gamelan Jawa, Bali, Sunda itu ada pelok dan selendro. Nadanya seperti apa Pak? Yang luroci nemo monem ciro lu monem ciro lu luroci roci nem, kayak gitu ya. Itu tangga nada atau titilaras dalam gamelan Jawa. Kemudian yang keempat ada dinamik. Dinamik itu merupakan perubahan keras lemah sebuah nada yang dinyanyikan. Kalau nada tadi tinggi rendahnya,
Kalau dinamik itu keras lemahnya sebuah nada yang dinyanyikan. Ya. Dinamik lagu akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Contohnya ketukannya seperti ini. Ini keras. Nah, gundul gundul pacul cul gembelengan. Kalau dinamiknya pelan, gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Berbeda rasanya. Semakin ketukannya cepat, itu rasanya juga semakin semangat. Kalau lirih, ketukannya keras lembutnya, apa tadi ya, yang dinamik itu keras lemahnya, semakin lemah berarti tema yang diusung pada lagu itu ya agak sedih gitu ya. Nah, dalam musik non tradisional ada dua istilah pokok dinamik lagu, yaitu forte dan piano. Forte itu keras, kuat, kalau piano itu lemah atau lembut. Itu non tradisional, berarti yang musik diatonik, musik yang band-bandan atau musik rock lah itu ya. Ada forte dan piano. Artinya forte itu kuat, sedangkan piano itu lembut. Ada yang kuat dan ada yang lembut. Paham ya? Setelah kita ke unsur-unsur lagu daerah, kita langsung ke bawahnya. Jenis-jenis lagu daerah ada berapa? Nah, yang pertama ada lagu rakyat, yang kedua ada lagu klasik, yang ketiga ada lagu-lagu populer. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu lagu rakyat. Itu lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan, sehingga menjadi milik bersama. Lagu yang diturunkan secara lisan dari turun-temurun, sehingga itu lagu menjadi milik bersama. Ya, tidak ada milik si A, milik si C, milik si D, enggak. Itu milik bersama. Itu lagu rakyat. Nah, lagu rakyat ini biasanya tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan, wilayah, mohon maaf ya, yang agak pelosok-pelosok yang ada di dalam-dalam. Itu hidup sekali ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ciri-ciri lagu rakyat itu yang pertama, memiliki tema tentang kehidupan sekitar, kehidupan warga sekitar, lingkungannya seperti apa. Contohnya lagu ler ilir tandure wesumilir. Tandure itu kan menanam padi ya. Itu tandur padi yang sudah tumbuh, sudah menghijau intinya. Nggak mungkin kalau padi yang lir-ilir itu diciptakan di perkotaan, karena di dalam perkotaan tidak ada yang namanya sawah, jarang ditemui. Itu otomatis mindset kita ketika mendengarkan lagu lir-ilir pasti kayak di suasana pedesaan. Nah, makanya memiliki tema tentang kehidupan dan pergaulan rakyat. Kemudian yang kedua, meriah. Iramanya senang, gembira. Terus riang ya, bersifat menghibur juga, terkadang bersifat jenaka atau lucu. Nah, terus yang ketiga, bebas. Artinya bebas di sini tidak nyanyi nih karo koprol misalnya, bukan, tapi bebas, dia tidak terikat pada aturan-aturan baku. Seperti di klasik itu beda lagi. Ya, nanti klasik kita bahas bawahnya. Yang penting lagu rakyat itu dia bebas, tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang baku yang sudah dibentuk, itu tidak. Kemudian yang empat, dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut, secara oral ya, dari nenek moyang ke orang tua kalian, ke kalian, ke adik, ke samping kanan kiri, tetangga dan lain sebagainya. Itu tradisi oral. Selanjutnya yang kelima, sederhana. Yang dimaksud sederhana di sini adalah sederhana dalam syair maupun nada-nadanya. Ya, kemarin di video sebelum ini sudah Pak David jelaskan sederhana seperti apa ya. Nanti bisa diputar video yang sebelumnya. Kemudian yang keenam, bersifat kedaerahan. Ya, pasti turun temurun seperti tadi dari atas sampai bawah. Kemudian yang terakhir, jarang diketahui penciptanya ya. Nah, biasa disebut dengan istilah no name, tidak diketahui penciptanya. Yang kedua, lagu klasik. Lagu klasik itu berbeda dengan lagu rakyat. Kalau lagu rakyat itu riang gembira, dia tidak terikat oleh struktur baku, tidak.
Tapi kalau lagu klasik ini artinya lagu daerah yang bersumber pada musik tradisional. Biasanya lagu klasik berkembang di pusat-pusat pemerintahan, di pusat-pusat keraton, di pusat-pusat kerajaan. Tapi seiring berkembangnya zaman, pihak kerajaan, pihak keraton ini kita kiblatnya ke keraton Surakarta aja ya, ke keraton Solo. Ini di luar tembok keraton ini silakan diperbolehkan untuk belajar musik atau lagu klasik, lagu gamelan diperbolehkan. Maka dari itu di sekolah-sekolah, di instansi-instansi yang terkait dengan kepemerintahan itu dikasih atau ditaruh gamelan-gamelan. Supaya apa? Warga masyarakat sekitar di tempat gamelan itu bisa mengenal gamelan itu seperti apa sih, bunyinya seperti apa sih, memainkannya seperti apa sih. Nah, kebetulan di sekolah kita belum ada, nanti insya Allah di tahun kapan insya Allah ada, mudah-mudahan ya nanti kita bisa belajar gamelan bareng-bareng. Nah itu supaya apa? Pemerintah keraton membolehkan seperti itu supaya kesenian daerah dari Jawa ini tidak punah, karena generasi sekarang pasti tahu sendiri ya, apalagi sudah megang gadget, udah lupa segala-galanya ya. Nah generasi sekarang lebih senang ke yang modern-modern, sedangkan yang tradisi-tradisi ditinggalkan. Itu jangan sampai kalian seperti itu. Misalnya diajak nonton wayang atau main gamelan, jangan bilang itu kuno, jangan ya. Tidak ada salahnya kita untuk mencoba memainkannya, mencoba melihatnya, karena di situ ada informasi-informasi penting, ada komunikasi penting dengan orang di sekitarnya ya. Mungkin ketika kalian melihat wayang ada pesan yang kalian dapatkan dari pertunjukan wayang itu ya. Jangan sekali-kali kalian bilang ini kuno, aku nggak mau, jangan. Kemudian lagu klasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat agung. Artinya lagu klasik ini digunakan untuk mengiringi berbagai upacara kebesaran keraton, upacara keagamaan, upacara adat suatu daerah. Bersifat agung. Jadi kayak kalian kalau melihat sekaten ya di alun-alun kidul itu pasti ada gamel di depan masjid Keraton Surakarta yang di itu loh ya, di keraton di Pasar Klewer itu loh. Lah, itu biasanya di depannya setiap sekatenan itu dibunyikan gamelan sekaten. Nah, itu ada ceritanya anak-anak. Gini ceritanya. Pada zaman Kasunanan dulu ya, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, itu Sunan-Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lainnya itu ya. Itu kebetulan di daerah Jawa itu kan masih menganut paham Hindu Buddha. Jadi tidak menyembah ini bukan untuk menjelek-jelekan ya, ini untuk wawasan saja, untuk pengetahuan, untuk menyembah berhala dan tempat-tempat yang sakral. Nah ini berhubung Jawa kemasukan sunan-sunan, itu kan sunan itu membawa agama Islam ke tanah Jawa. Nah itu gamelan itu menjadi media untuk mendekatkan sunan kepada masyarakat. Dia mengikuti alur masyarakat. Masyarakatku ternyata suka wayang. Masyarakatku ternyata suka musik gamelan. Ya udah aku buat. Itu dibunyikan setiap sekaten, setiap tanggal berapa Pak David lupa, itu dibunyikan di halaman masjid. Habis dibunyikan seperti itu, gling tong tong gling tong keng tong gling, kayak gitu ya, mungkin bunyinya seperti itu ya. Nah itu dibunyikan setelah masyarakat mendekat, ngumpul semua, terus pertunjukan sekaten sudah selesai, semua warga masyarakat dimasukkan ke dalam masjid dan menerima ceramah dari sunan-sunan, dimasuki sedikit-sedikit ilmu tentang Islam, ilmu tentang percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya gamelannya untuk media penyebarkan agama Islam. Wayang pun juga begitu. Wayang, ada batik ya, ada yang lainnya juga. Yang jelas kalian kalau melihat kesenian-kesenian jangan langsung ditolak ya, dilihat dulu ada maksud yang tersembunyi di dalam kesenian itu,
berupa pesan-pesan. Sampai sini paham ya? Ya. Terus yang kedua, dibuat atau diciptakan oleh seorang komponis atau pujangga istana. Jadi tidak serta-merta orang itu menciptakan terus dipublikasikan ke orang lain, tidak. Tapi ini khusus untuk lagu klasik ini dibuat oleh komponis atau seorang pujangga keraton, penyair keraton. Makanya tidak termakan oleh waktu karya-karya yang ada di keraton-keraton itu ya. Nah, karena di lingkungan keraton dulu sudah mengenal tulisan. Makanya bisa ditulis dan diketahui siapa penciptanya gending A, siapa penciptanya gending B atau lagu B, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki pola yang baku. Berbeda dengan lagu rakyat. Lagu rakyat tadi tidak memiliki pola yang baku ya. Kalau lagu klasik dia memiliki pola yang baku, seperti aturan notasinya, misalnya lancaran itu kenongnya di sini, kempulnya di sini. Nah, itu ada strukturalnya, baku, tidak boleh diubah ya. Nanti kalau kalian menyelami gamelan Jawa pasti ada lancaran, ada pola ketawang, ada pola apalagi ladrang dan gending-gendingnya pasti ada. Tapi ini untuk wawasan saja ya, untuk yang paling ringan saja. Yang keempat, dikembangkan secara tertulis. Seperti yang Pak David bilangkan tadi di depan, di wilayah zaman dulu, di wilayah keraton ya sudah mengenal tulisan. Jadi sang pujangga menciptakan karya itu tidak hanya di pikirannya saja, tapi diluapkan dalam daun lontar, ditulis di situ. Ya, terus ada sampai ada kertas ditulis di kertas. Nah, seperti itu. Jadi awet tulisannya, bisa ditulurkan secara tulis. Yang kelima, memiliki tema tentang sejarah kebesaran kerajaan, ya, kepahlawanan, kesatria, dan ajaran moral suatu masyarakat. Ya, itu yang lagu klasik, ciri-cirinya seperti itu. Terus yang lagu-lagu daerah populer, ini lagu-lagu populer biasanya diiringi oleh alat musik modern, biasanya diiringi dengan alat-alat musik band. Bahkan di zaman sekarang itu bisa dikolaborasikan antara gamelan Jawa dan alat musik band, bisa dipadukan. Wah, itu hasilnya bagus itu. Kalau tidak percaya bisa dilihat di channel Pak David ini, di judulnya apa ya, Pak David lupa, kayaknya musik paralon versus rebab. Nanti bisa dilihat. Di situ ada kendang, ada rebab, ada gender, sama ada cakcuk ya, ukulele, itu dipadukan menjadi satu sehingga menjadikan suasana atau rasa yang berbeda. Itu lagu populer. Kemudian setelah kita ke wilayah unsur-unsur untuk wilayah jenis-jenis lagu daerah, kita langsung ke teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Teknik bernyanyi musik tradisi di masyarakat Indonesia berbeda-beda, tekniknya juga berbeda-beda, lagunya juga berbeda-beda, syairnya apalagi berbeda ya. Nah, kemudian gayanya juga berbeda. Sekarang kita lanjut ke gaya musikal. Itu adalah ciri khas atau karakteristik yang dihasilkan oleh seorang seniman. Itu ada tiga ya, ada tiga gaya. Yang pertama gaya lokal. Gaya lokal itu merupakan cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi orang Jawa menyanyikannya lagunya Do Piong Pa, kayak gitu. Jadi agak lebih mendayu-dayu ya. Kalau wilayah Kalimantan, Irian Jaya ya hei amko rambe amko. Nah, itu agak semangat, berbeda ya. Bali ya juga berbeda, lebih cak kayak gitu ya. Lebih kenceng lagi suaranya, lebih beringas. Nah, kemudian yang kedua gaya individual. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang pencipta, seorang tokoh pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Misalnya si seniman satu dengan seniman dua ini berbeda. Yang membuat beda apa? Gaya cara menciptakannya. Ya, mungkin yang satu ini ketika menciptakan karya dia harus berkelana dulu.
berkelana ke hutan. Yang satunya dia cuma berhenti di kamar. Nah, itu kan berbeda. Nanti karyanya juga berbeda. Karena masing-masing komponis, masing-masing seniman itu memiliki gaya sendiri untuk menciptakan karyanya. Nah, yang ketiga, gaya periodikal. Jadi ini menghasilkan gaya musik tertentu. Jadi ini lebih karyanya yang membedakan. Ya. Itu yang teknik. Kemudian gaya menyanyi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik vokal. Yang pertama, artikulasinya. Artikulasi a, i, u, e, o-nya harus jelas. Kudu cetok. Supaya apa? Kalimat-kalimat yang kalian ucapkan itu bisa tersampaikan kepada pendengar atau penonton. Makanya artikulasi harus jelas, tidak boleh menyanyinya gundul gundul pucul cul gembilingan. Tidak bisa. Harus mulutnya dibuka. Gundul gundul pacul cul gembelengan, dibuka ya. Kemudian yang kedua, teknik pernafasan. Ya, teknik pernafasan sudah Pak David jelaskan, ada 3: pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma. Itu harus kalian pelajari dulu ya. Yang penting artikulasi jelas, a, e, u, e, o-nya jelas, pernafasannya jelas, nanti insya Allah suaranya keluar dengan baik ya. Kemudian kita ke jenis dan cara memainkan alat musik daerah. Alat musik daerah itu ya banyak sekali ya, ada dari, nanti akan Pak David munculkan di samping kanan kiri ya. Dari musik Sunda, ini ada suling. Nah, suling, kemudian ada angklung, ada calung ya. Kemudian dari Sulawesi ada kolintang. Kolintang itu dipukul ya. Kayak gambang kalau di Jawa. Kemudian di Maluku dan Papua itu ada sasando, ada tifa, ada toto buang. Nah, nanti akan Pak David munculkan di kanan kiri. Kemudian dari Jawa ada gamelan. Gamelan tahu ya, seperangkat alat gamelan itu ada banyak, itu ada saron, ada bonang, ada kendang, ada gong, ada suling, ada rebab, banyak. Nah, kemudian dari Sumatera lagi ada talempong. Talempong ya. Kemudian dari Betawi ada gambang kromong. Gambang kromong. Dari Kalimantan yang terakhir ada tubun. Tubun itu seperti gitar tetapi dia melengkung di bawahnya. Nanti akan Pak David tampilkan di sini. Nah, kurang lebih untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, di channel ini ya. Nah, kemudian akan Pak David kasih 2 soal aja, 2 soal. Kemarin 3, sekarang 2 soal. Soal yang pertama, sebutkan gaya musikal seseorang. Sebutkan gaya musikal seseorang. Ada 3 ya tadi ya, beserta pengertiannya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri lagu klasik. Ada 2. Sebutkan ciri-ciri lagu klasik. Sudah ya, nanti bisa diulang-ulang. Pak David cukupi sekian. Jangan lupa tetap dukung channel ini untuk tambah berkembang, biar supaya berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komentar yang baik-baik bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti bisa ditulis apa yang kalian inginkan di sini. Yang penting tetap semangat, tetap hargai perbedaan, tetap cintai produk dalam negeri, terutama kesenian juga yang harus kalian banggakan ya. Jangan terpengaruh oleh kesenian dari luar negeri ya. Kalian tetap menjadi generasi yang hebat untuk di masa yang akan datang. Kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.